Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk membahas materi tentang notasi sigma. Kita lanjut ke materinya. Oke, yang pertama ini ada definisi. Jadi definisinya adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai UN. Ini suatu deret ya. Deret ini bisa kita nyatakan ke dalam bentuk notasi sigma. Notasi sigma seperti ini. Oke, lanjut ke keterangannya. Jadi notasi ini itu dibaca dengan sigma yang berarti penjumlahan. Terus notasi ini itu dibaca penjumlahan ya, atau dibaca sigma U untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N. UI adalah variabel berindeks dengan huruf I sebagai indeks atau petunjuk penjumlahan. Jadi indeks ini tidak harus I ya, jadi boleh diganti dengan huruf yang lain. Bisa K, bisa N, dan seterusnya. Oke, langsung ke menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Ini kalau kita nyatakan dalam bentuk deret itu akan sama dengan, jadi I-nya ini kita ganti dengan 1 sampai 8. Berarti 3 kali 1 ditambah 3 kali 2 ditambah 3 kali 3 ditambah 3 kali 4 3 kali 5 3 kali 6 3 kali 7 plus 3 kali 8. Nah, ini kita hitung ya satu-satu, berarti 3 plus 6 plus 9 plus 12 15 18 21 plus 24. Nah, jadi seperti ini ya kalau kita jadikan bentuk deret atau bentuk penjumlahan. Lanjut, yang kedua untuk sigma 2K plus 5 dari K sama dengan 1 sampai 7 ini juga sama. K-nya kita ganti dari 1 sampai 7, berarti 2 kali 1 plus 5 ditambah 2 kali 2 plus 5 2 kali 3 plus 5 2 kali 4 plus 5 2 kali 5 plus 5 2 kali 6 plus 5 plus 2 kali 7 plus 5 ya, tinggal kita hitung ya. 2 kali 1 2 ditambah 5 7 7 ditambah 4 ditambah 5 9 ditambah 6 tambah 5 11 terus 8 tambah 5 13, atau ini bertambah 2 ya, bertambah 2 berarti ini 15 ya, plus 17 plus 19 ya. Kita lanjut yang ketiga, sigma 3 kali 2i dari I sama dengan 1 sampai 5. Seperti tadi ya, sama, berarti 3 kali 2 pangkat 1 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 pangkat 3 3 kali 2 pangkat 4 3 kali 2 pangkat 5 ya. Tinggal kita hitung 2 pangkat 1 2 kali 3 6 plus 4 dikali 3 12
2 pangkat 3 berarti 8 ya, 8 kali 3 24. 2 pangkat 4 16, 16 kali 3 adalah 48. 2 pangkat 5 adalah 32, 32 kali 3 adalah 96 ya. Jadi seperti ini untuk menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Kita lanjut kebalikannya ya. Jadi kalau menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma itu gimana? Nah, langkah-langkahnya itu adalah yang pertama ini ada mencari rumus suku umum atau suku ke n dari suatu deret. Kita ingat lagi materi barisan dan deret ya. Ada aritmatika, ada geometri. Kita nanti pakai rumus itu. Terus yang kedua mencari batas bawah dan batas atas. Oke, langsung ke contoh. Nyatakan deret berikut dalam notasi sigma dengan batas bawah 1. Oke, yang pertama ada 3 plus 4 plus 5 plus 6, 7, 8. Nah, di sini kita mencari rumus suku umumnya dulu. Kita lihat ya, ini 3 ke 4. Ini bertambah 1. 4 ke 5 bertambah 1. 5 ke 6 bertambah 1. Nah, berarti bedanya sama. Ini pakai rumus barisan aritmatika ya. Kita ingat lagi, berarti A-nya itu adalah 3, bedanya itu sama dengan 1. Kita langsung ke rumusnya ya, berarti UN sama dengan A plus N-1 kali B. A-nya 3 plus N-1 kali bedanya 1. Ya, berarti 3 plus N-1. Berarti ini adalah N 3 dikurangi 1, 2 ya, berarti N plus 2. Oke, jadi ini kita bisa tulis ke dalam sigma N plus 2. Nah, untuk batas bawahnya, batas bawahnya adalah ini ya, batas bawahnya ini kan 3 adalah suku pertama. Suku pertama berarti N-nya ya pasti di sini N-nya adalah 1. Batas bawahnya 1, batas atasnya. Nah, ini ada berapa suku nih? 3, 4 sampai 8. Berarti ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 suku. Berarti ya batas atasnya itu adalah 6 kayak gitu. Ya, jadi inilah ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, 2 plus 5 plus 8 sampai 56. Nah, ini agak berbeda dari yang tadi. Kalau yang tadi kita udah tahu untuk batas atasnya ya, karena jumlahnya itu sudah bisa dihitung sendiri. Tapi kalau ini enggak. Ini ada titik-titik kayak gini, berarti kita nggak tahu nih sukunya ada berapa. Nah, kayak gitu. Kita mencari rumus suku ke N-nya dulu ya. Kita identifikasi ini barisan apa. Ini ya, 2 ke 5 itu bertambah 3 atau bedanya 3. 5 ke 8 itu bedanya 3 juga ya, plus 3. 8 ke 11 juga sama, plus 3. Oh, berarti ini barisan aritmatika ya. Berarti seperti tadi, A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah 3. Berarti untuk mencari UN-nya adalah seperti tadi ya, A plus N-1 kali B. 2 plus N-1 kali 3. 2 plus, nah ini seperti biasa dikalikan ya, N kali 3 berarti 3N, min 1 kali 3 adalah min 3. Sama dengan 3N, 2 min 3 itu adalah min 1 ya. Nah, ini kalau batas bawah itu pasti 1 ya, karena ini 2 adalah suku pertama.
Terus 56 ini suku keberapa? Kita belum tahu ya untuk menentukan batas atas. Jadi kita menentukan N-nya. Kalau sukunya 56 itu N-nya tuh berapa ya, suku keberapa. Nah, pakai rumus ini juga sama, pakai rumus barisan aritmatika. Kita masukkan, berarti UN sama dengan A plus N-1 kali B. UN-nya kita ganti 56 ya. Terus tadi rumus suku ke N-nya kan udah ketemu ya, 3N-1. Kita tinggal nulis aja, ini diganti sama 3N-1. Nah, terus kita pindah ruas seperti biasa ya. Berarti 5N plus 1 sama dengan 3N. Berarti 57 sama dengan 3N. Berarti untuk mencari N-nya ini kita bisa balik ya kalau kalian bingung. Jadi 3N sama dengan 57. Berarti N-nya adalah 57 dibagi 3. Nah, 57 bagi 3 adalah 19. Nah, berarti ini batas atasnya itu adalah 19 ya. Ini suku ke terakhir. Jadi notasi sigmanya adalah kita bisa tulis untuk 3N-1. Nah, dari N-nya atau batas bawahnya itu N-nya sama dengan 1 sampai batas atasnya ya sampai 19 ya. Jadi inilah bentuk notasi sigmanya. Kita lanjut yang ketiga. Ini juga sama seperti tadi ya. Ini belum tahu ada berapa suku, jadi kita harus mencari N-nya lagi seperti tadi untuk menentukan batas atas ya. Ini apakah barisan aritmatika atau geometri? Kita lihat perbedaannya. 5 ke 9 ya, bedanya berarti plus 4. Nah, 9 ke 13 dia plus 4 juga. 13 ke 17 plus 4 juga. Oh, berarti ini barisan aritmatika sama kayak tadi. Hanya adalah 5, bedanya adalah 4. Kita tinggal masukin ke rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B sama dengan 5 plus N-1 kali 4. 5 plus 4N-4 ya, ini dikali, kurungnya dibuka, berarti 4N, 5 dikurangi 4 adalah 1 ya, jadi 4N plus 1. Itu untuk rumus sukunya. Terus untuk batas bawahnya pasti 1 ya, karena di sini 5 itu suku pertama, udah kelihatan banget. Terus kita cari yang 57, ini suku keberapa untuk mencari batas atasnya. Nah, UN-nya kan udah ketemu ya, UN-nya itu adalah 4N plus 1, tadi kita udah cari. UN-nya kita ganti 57 sama dengan 4N plus 1. Nah, seperti tadi kita pindah ruas ya. Kita pindah ruas, satunya berarti 57 dikurangi 1, 56 sama dengan 4N. Kalian bisa pindah posisi ya, kalau bingung 4N sama dengan 56. Berarti N-nya itu adalah 56 dibagi dengan 4. N-nya adalah 14 ya. Jadi deret itu kita bisa tulis dalam notasi sigma. Notasi sigma 4N plus 1 ya. Dengan batas bawahnya itu adalah N sama dengan 1 sampai yang terakhir adalah 14. Oke. Kita lanjut ke sifat-sifat notasi sigma. Yang pertama ada ini ya, sifat-sifat notasi sigmanya bisa dilihat. Nanti kita akan terapkan langsung ke soal ya. Jadi ini ada sifat-sifatnya.
Kita langsung ke soal. Oke, kita akan menentukan hasil dari sigma 3K plus 5 dari K sama dengan 1 sampai 7. Nah, ini bisa kita jabarkan dulu ke dalam bentuk deret ya. Baru kita hitung jumlahnya. Berarti seperti tadi, kalau tadi kita jadi seperti tadi, K-nya kita ganti dari 1 sampai 7. Berarti sama dengan 3 kali 1 plus 5 ditambah 3 kali 2 plus 5 ditambah 3 kali 3 plus 5 ditambah 3 kali 4 plus 5 ditambah 3 kali 5 plus 5. 3 kali 6 plus 5, 3 kali 7 plus 5. Oke, kita hitung ya satu-satu. Berarti 8 plus 6 ditambah 5, 11 plus 9 ditambah 5, 14. Nah, atau dari sini kita bisa lihat 8 ke 11 itu bedanya plus 3 ya. 11 ke 14 juga plus 3. Nah, kita bisa langsung saja ya tambahkan 3. Berarti 17. Nah, terus plus 18 20 plus 23. Terus yang terakhir adalah 26. Ya, kita jumlah ya, kita jumlah seperti biasa. Atau kalau mau pakai rumus deret aritmatika juga bisa. Kalau kita mau pakai rumus deret ya berarti pakai rumus ini ya, setengah n kali 2a plus n-1 kali b. Nah, kayak gini. N-nya itu adalah 7 ya, karena di sini ada 1 sampai 7. Setengah kali 7, 2 kali 8 plus 7 min 1 kali, bedanya kan tadi 3. Ya, berarti 7 per 2, 16 plus 6 kali 3, 18 ya. Jadi ini tinggal kita jumlahin aja, 16 ditambah 18 itu adalah sama dengan 7 per 2 kali 34. Jadi ini kita coret. Nah, 34 bagi 2 itu adalah 17, tinggal kita kalikan. 17 kali 7 itu adalah 109 ya. Jadi hasilnya adalah 119 ya, maaf ya. Atau kalau mau dijumlah secara manual ini juga bisa, tapi kalau mau pakai rumus deret aritmatika ya pakai kayak ini ya rumusnya. Kita lanjut. Diketahui sigma A dari I sama dengan 1 sampai 25 itu sama dengan 75. Hitunglah. Yang pertama, sigma 3A I sama dengan 1, dari I sama dengan 1 sampai 25. Kita bisa pakai sifat ya, sifat dari notasi sigma. Jadi kalau menurut sifat itu ini angkanya ya, angka 3-nya ini bisa dipindah ke depan. Berarti 3 kali sigma A dari I sama dengan 1 sampai 25. Nah, kita jadikan kita memunculkan biar bisa diganti sama yang diketahui. Nah, yang diketahui itu adalah sigma ini ya. Sigma ini adalah 75. Kita tinggal ganti dengan 75. Nah, jadi 75 kali 3 adalah 225. Ya, lanjut. Ini juga sama ya. Ini kita
pakai sifat ya. Kalau kalian menemukan penjumlahan seperti ini atau pengurangan kayak gitu ya, ini kita pecah dulu. Jadi masing-masing ada sigmanya. Nah, 2A dari I sama dengan 1 sampai 25 ditambah dengan sigma 3. Nah, kayak gitu. I sama dengan 1 sampai 25. Nah, terus untuk ini kita seperti tadi yang A, kita pindah duanya jadi ke depan ya, menurut sifat notasi sigma. Berarti 2 kali sigma A I sama dengan 1 sampai 25. Nah, ditambah nih sigma 3 I sama dengan 1 sampai 25. Oke, dari sini kita ganti ya, sigma A I sama dengan 1 sampai 25 nya itu jadi 75 ditambah. Nah, ini juga menurut sifat notasi ya, kalau menemukan hanya angka seperti ini ya, tapi kita perhatikan dulu batas bawahnya itu harus 1. Nah, ini kan I nya batas bawahnya itu udah 1 ya, jadi aman. Jadi kita bisa mengalihkan antara angka ini ya, 3 ini dengan batas atasnya. Jadi 3 kali 25 itu menurut sifat notasi. Kita tinggal tulis 3 kali 25 dengan syarat batas bawah harus sama dengan 1. Berarti kalau batas bawahnya belum 1 harus diubah dulu ke dalam batas bawah jadi 1 kayak gitu. Oke, 2 kali 75 itu adalah 150 ya, ditambah 3 kali 25 75, berarti 150 ditambah 75 adalah 225. Oke, lanjut yang C. Nah, ini yang C hampir sama tapi pengurangan kita pecah ya, jadi sigmanya pecah jadi 1 1 I sama dengan 1 sampai 25 min sigma A I sama dengan 1 sampai 25. Oke, ini sama kayak tadi, kita tinggal mengalihkan saja dengan batas atas, terus dikurangi, ini kita ganti 75. Di 100 dikurangi 75 sama dengan 25. Kita lanjut. Ya, yang ketiga diketahui M-nya ini nyatakan M dalam notasi sigma dengan yang A batas bawah K sama dengan 1, yang B batas atas K sama dengan 35. Yang pertama batas bawah K sama dengan 1 ya, untuk yang A. Jadi untuk sigma 6K plus 9 K nya sama dengan 4 sampai 30 ya. Ini kita jadikan batas bawahnya itu 1, K sama dengan 4 ya, biar jadi 1 itu dikurangin 3. Jadi kalau batas bawah dikurangin 3, batas atas juga kita harus kurangin 3. Nah, kalau batas atas dan bawahnya itu dikurangin, nanti yang variabel di rumus ininya, ini di rumusnya itu bukan dikurang ya, tapi ditambah 3 kayak gitu. Ini kita ubah, jadi K sama dengan 4 kurangi 1 jadi 4 kurangi 3 jadi 1 nih, 30 kurangi 3 jadi 27. Nah, jadi batas atasnya 27. Terus untuk rumusnya itu K plus 3. Nah, kayak gini. Jadi K plus 3 karena batas atas dan bawahnya itu dikurang. Tapi kalau rumusnya itu dia kebalikannya kayak gitu. Sama dengan ini jadi dikali seperti biasa.
6K plus 18 ditambah 9. Jadi 6K plus 27. K sama dengan 1 sampai 27. Oke, jadi untuk batas bawah K sama dengan 1, jadi seperti ini ya notasi sigmanya. Terus untuk selanjutnya yang B, batas atas. Nah, kalau tadi batas bawah, sekarang kita fokus ke batas atasnya. Batas atasnya biar jadi 35. Oke, kita tulis dulu soalnya. 6K plus 9. K sama dengan 4 sampai 30. Nah, kita fokus di batas atas. Batas atas ini kan 30 ya, biar jadi 35 berarti ditambah 5. Nah, kalau batas atas ditambah 5 berarti batas bawah juga harus ditambah 5 ya. Nah, terus rumusnya jadi kebalikannya ya. Kalau ini ditambah jadi rumusnya dikurang 5. Oke, lanjut. Berarti ini batas bawahnya jadi plus 5 ya, 9. Batas atasnya plus 5 jadi 35. Nah, terus rumusnya itu kebalikannya ya, bukan plus tapi min 5 plus 9 ya. Seperti biasa ya, ini dikali jadi 6K min 30 plus 9. K sama dengan 9 sampai 35. Oke, berarti kita ketemu 6K min 21 untuk K sama dengan 9 sampai 35. Oke, jadi kalau batas atasnya diubah jadi 35, rumusnya berubah jadi seperti ini. Lanjut, diketahui ini hampir sama ya kayak yang tadi. Diketahui sigma A K dari K sama dengan 5 sampai 30 itu adalah 40. Kita diminta untuk menghitung ini ya. Ya berarti sama, kita pecah ya, jadi satu-satu ya notasi sigmanya. Berarti ini notasi sigma 7A K dari K sama dengan 5 sampai 30 min sigma 5 dari K sama dengan 5 sampai 30. Oke. Seperti biasa ya, berarti 7-nya kita pindah ke depan ya. 7 kali sigma A K, K-nya sama dengan 5 sampai 30 min. Nah, ini sigma 5. Terus kita ubah ya. Karena yang diketahui ini ya, sigma AK 5 sampai 30 itu adalah 40. Kita ubah 7 kali 40 dikurangi. Nah, ini seperti tadi ya, kalau tadi kan ini ya, kalau hanya berupa angka ini tinggal dikali sama batas atas, tapi dengan syarat batas bawahnya itu harus 1 dulu. Nah, kalau ini batas bawahnya itu belum 1, jadi kita harus jadikan 1. Nah, jadi ini kita jadikan batas bawah 1 dulu. Berarti kalau ini kan gak ada variabel ya, hanya angka saja. Nah, kalau angka ya berarti yang rumus ini tidak berpengaruh ya. Berarti untuk batas bawahnya biar jadi 1 harus dikurang 4 ya, berarti K sama dengan 1 ya, harus dikurang 4. Berarti batas atas juga harus dikurang 4, 30 dikurangi 4 gitu ya. Jadi 26. Oke, karena ini gak ada variabelnya jadi tidak berpengaruh ya. Tinggal kita kalikan saja dengan batas atas, berarti jadi 5 kali 26.
5 kali 26 ya. 7 kali 40 itu adalah 280 dikurangi 5 dikali 26 itu adalah 130 ya. Tinggal kita kurangkan, 280 dikurangi 130 adalah 150. Sekian pembahasan kita pada materi notasi sigma. Kita ketemu lagi di materi yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.